Hujan ekstrim dan longsor memporak-porandakan wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Ribuan warga terpaksa mengungsi, rumah dan infrastruktur rusak dan akses jalan terputus. Di saat yang sama, penanganan darurat diperhitungkan, distribusi bantuan terhambat, evakuasi berlari dengan waktu, dan keselamatan warga menjadi taruhan utama. Namun bencana ini bukan hanya tentang hujan dan tanah lunak. Ada faktor struktural seperti alih fungsi lahan, kerusakan hutan, dan tata ruang yang membuat wilayah ini semakin rentan. Pemirsa, inilah catatan Sinpo, Petaka Bencana Sumatera. Bersama saya, Arif Rifai. Di penghujung tahun 2025, banjir besar dan longsor melanda Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara. Curah hujan ekstrim memicu meluapnya sungai-sungai utama dan melembahkan struktur lereng di banyak titik. Sejumlah kabupaten mengalami kerusakan parah, rumah warga tergenang, fasilitas publik terputus, jembatan dan ruas penghubung lumpuh, serta beberapa wilayah terisolasi oleh material longsor. Proses evakuasi dan pencarian korban terus berlangsung. Tim SAR, Basarnas, TNI dan Polri digerakkan ke lokasi-lokasi prioritas. Namun medan yang sulit diakses menjadi tantangan utama dalam pengiriman logistik dan pergerakan alat berat. Ribuan warga bertahan di posko pengungsian. Kebutuhan dasar seperti air bersih, penerangan, obat-obatan dan ruang yang layak masih menjadi tantangan. Di saat yang sama, petugas memantau potensi bencana susulan mengingat kondisi tanah yang belum sepenuhnya stabil. Ya, ini kondisi sekarang perubahan iklim kita harus hadapi dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi kondisi yang perubahan iklim yang berpengaruh. Saya tadi sampaikan penghargaan, terima kasih kepada semua instansi yang bekerja keras, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, reaksinya cukup cepat, TNI sangat cepat, Polri juga cepat. Mereka masih dalam kondisi shock. Ya, saya kira pemerintah sudah berbuat yang terbaik. Bencana ini sekali lagi menegaskan kerentanan sejumlah wilayah Sumatera terhadap resiko hidrometeorologi. Faktor lingkungan seperti kerusakan vegetasi, kemampuan penyerapan tanah, dan kondisi daerah aliran sungai memiliki peran besar dalam memperkuat atau memperlemah resiliensi suatu wilayah. Pola ini menunjukkan bahkan curah hujan ekstrim bukan satu-satunya elemen yang mempengaruhi dampaknya. Kondisi ekologis hingga kerusakan hutan menjadi bagian dari gambaran lebih besar yang perlu dilihat secara utuh. Inilah catatan Sinpo, Petaka Bencana Sumatera. Pemirsa, penghujung tahun 2025, Indonesia kembali berduka. 3 provinsi di Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh dilanda banjir dan juga longsor. Ratusan orang meninggal dunia, ratusan lainnya masih dalam pencarian. Dan hari ini Sinpo TV dan juga Sinpo ID dalam catatan Sinpo mencoba membahas bencana yang melanda di Sumatera tersebut bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda. Mas Bayu, apa kabar Mas? Baik. Mas Bayu, minggu ini Sinpo ID menulis di rubrik bongkar, yakni Petaka Bencana di Sumatera. Apa yang coba ingin disampaikan Sinpo ID melalui rubrik bongkar minggu ini, Mas? Iya, ini bencana yang cukup memilukan ya, karena memang pada akhir November kemarin kita sama-sama dikejutkan dengan peristiwa tersebut, di mana ada 3 provinsi yang mengalami banjir bandang. Ini pun terjadinya secara bersamaan, berarti secara nggak langsung di lokasi tersebut memang terjadi curah hujan yang sangat tinggi. Terus kemudian karena memang hutannya tidak lagi bisa menampung air, sehingga pada akhirnya airnya itu bisa menyapu perumahan warga. Ini yang pada akhirnya kita melihat seperti yang terjadi itu ada ratusan
orang dinyatakan hilang. Terus sejauh ini data terakhir ada 700-an orang yang meninggal dunia. Ya tentu kita sangat-sangat berduka atas peristiwa tersebut, dan kita mencoba untuk menggambarkan bagaimana proses terjadinya banjir tersebut. Sebagaimana kita tahu, ketika banjir itu datang, mereka tidak ada kesiapan, ya kan, karena memang kondisinya pada saat itu, ya siapa yang tahu tiba-tiba ada bencana, terus airnya itu membawa material yang sebagian besar didominasi sama kayu kan. Ini yang cukup viral juga, berarti secara nggak langsung ada proses penggundulan hutan di wilayah tersebut. Dan itu kayunya seperti ditunjukkan alam ya kepada kita. Kita lihat pada akhirnya ini banyak kayu-kayu gelondongan yang memang sudah terkelupas kulitnya gitu kan. Ini seperti sudah terpotong rapi, terus kemudian terbawa banjir, dan akhirnya membuat masyarakat di wilayah 3 provinsi tersebut, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, ya menderita. Dan ini yang kita coba angkat kepada masyarakat, kepada publik, bahwasanya saudara-saudara kita di wilayah itu juga saat ini sedang berduka, dan kita harapkan bisa segera ada pemulihan di wilayah tersebut. Seperti itu. Dan kita berharap segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang saat ini memang masih dalam masa tanggap darurat, bisa segera menemukan mungkin korban-korban yang masih dalam pencarian, segera bisa ditemukan. Mas Bayu, ini mengutip dari apa yang disampaikan oleh Mas Bayu tadi, bahwasannya ketika air tersebut menyapu rumah-rumah ataupun wilayah di 3 provinsi tersebut, itu bukan hanya air, tapi juga ditemukan juga kayu-kayu yang secara fisik itu merupakan kayu gelondongan. Artinya memang meskipun memang dari BMKG sendiri sudah memperingatkan terkait dengan cuaca ekstrim di Indonesia, ini tidak murni terjadi karena cuaca ekstrim, tapi ada faktor lain yang tadi sudah disebutkan terkait dengan mungkin hutan yang sudah mulai gundul, hingga akhirnya ditunjukkan oleh alam bahwasanya yang menyapu itu bukan hanya air, tapi juga ada kayu-kayu tersebut, Mas. Ya, kita mencoba untuk meminta pendapat dari sejumlah pihak terkait ya, baik itu BMKG, terus kemudian kita juga update data-data yang memang disampaikan oleh BNPB yang memang menanggulangi bencana, terus kemudian Kementerian Kehutanan juga. Di situ memang bisa kita simpulkan bahwasanya BMKG sebenarnya sudah memberikan peringatan bahwasanya di wilayah Sumatera akan terjadi curah hujan yang sangat tinggi pada saat itu. Terus kemudian sebagaimana kita tahu, wilayah tersebut kan memang terdiri dari hutan yang lebat ya. Jadi kalau seandainya memang terjadi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi pun ya seperti biasanya ya hanya hujan saja biasa. Tapi ketika hujan itu benar-benar diturunkan dengan intensitas yang tinggi, namun hutannya tidak lagi mencukupi untuk melakukan penyerapan air, nah ini yang pada akhirnya terjadi. Jadi alam pun pada akhirnya menunjukkan kepada kita sendiri bagaimana wilayah tersebut tidak lagi mampu menampung air, debit airnya yang cukup tinggi, terus sehingga akhirnya air tersebut mengalir ke perumahan warga, terus sambil mengantarkan ya hasil potongan kayu itu kan. Nah, ini yang pada akhirnya membuat sejumlah aparat penegak hukum pun diminta untuk turun tangan. Dan sebagaimana kita tahu kan pada akhirnya ada hasil investigasi yang sudah dipublish ini, update-nya terakhir Polri mengatakan bahwasanya ada temuan bahwasanya kayu-kayu tersebut memang dipotong menggunakan gergaji. Berarti secara nggak langsung ada kesengajaan untuk kemudian membuat kayu-kayu yang habitatnya selama ini ada di hutan di wilayah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, terus kemudian sengaja dipotong untuk kemudian ya mungkin bisa dikatakan illegal logging ya. Karena memang secara diam-diam terus kemudian ditabung mungkin kayunya, terus nanti belum didistribusikan, ternyata sudah didatangkan hujan, terus ya itulah yang terjadi. Sebagaimana kita tahu banjir bandang menyapu warga sampai pada akhirnya
saat ini 700 orang dikabarkan meninggal dunia seperti itu. Artinya masyarakat juga berharap terkait dengan pengusutan kayu-kayu tersebut dipotong oleh siapa, itu juga masih dalam pengusutan pihak-pihak terkait. Iya, karena gini, kalau kita melihat bencana alam, mungkin pemberitaan terkait bencana alam kan yang ingin disampaikan adalah bagaimana optimisme kita sebagai media untuk kemudian mengabarkan bahwasanya di wilayah yang terdampak itu saat ini optimis untuk kembali bisa membangun. Jadi kita tidak hanya sekedar mengabarkan sebuah kesedihan juga, tapi juga optimisme bahwasanya daerah tersebut akan berkembang. Itu yang pertama yang menjadi catatan kalau seandainya terjadi bencana alam. Tapi ini kan kasusnya berbeda. Sebagaimana kita tahu, ya kita tetap mengabarkan terkait dengan optimisme tersebut. Tapi di balik itu harus ada penegakan hukum juga. Karena memang ternyata berdasarkan temuan Polri ada kayu yang memang dipotong menggunakan gergaji, berarti secara nggak langsung ada proses pembalakan hutan yang cukup masif. Nah ini yang jangan sampai kita luput untuk melihatnya, ya kan. Makanya kita coba sampaikan kepada publik, kita coba kabarkan update-nya, bagaimana hasil investigasinya nanti, perusahaan-perusahaan apa ataupun pihak perorangan siapa yang memang bertanggung jawab, ya kita akan terus mencoba menyampaikan bagaimana update-nya kepada publik seperti itu. Mas, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kenapa banjir dan juga longsor yang terjadi hingga sampai 3 provinsi di Sumatera ini bisa begitu besar, tapi saat ini memang pemerintah masih dan juga baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat masih fokus terkait dengan upaya tanggap darurat dalam pencarian korban dan juga penanganan terkait dengan korban-korban yang selamat ini, Mas. Kalau melihat respon baik dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat untuk penanganan bencana ini seperti apa, Mas? Ya, kalau kita lihat sejauh ini pemerintah sudah mencoba untuk hadir ke lokasi, terus kemudian menyalurkan bantuan. Sebagaimana kita tahu Presiden bahkan juga langsung terjun ke lokasi, melihat kondisi langsung masyarakatnya yang memang terdampak. Ini ya kita cukup apresiasi ya, apresiasi bagaimana mereka pemerintah dalam hal ini Presiden, terus pemerintah pusat, ada sejumlah menteri juga yang datang ke lokasi yang juga mengusahakan untuk terus bisa membangun daerah yang terdampak. Ya ini memang ya itu sudah usaha yang cukup wajar untuk kemudian dilakukan, karena memang kita tetap harus memberikan optimisme bahwasanya daerah tersebut harus bangkit. Tapi di balik itu kita juga tetap akan mengawal bagaimana proses penegakan hukum yang harus dijalankan oleh aparat terhadap pelaku-pelaku yang memang mengambil keuntungan dari hasil pembalakan liar tersebut. Karena sebagaimana kita tahu ini 3 provinsi ini bukan wilayah yang kecil ya. 3 provinsi ini wilayah yang cukup luas. Dan itu harus ada pihak yang memang bertanggung jawab, karena memang akibat ulahnya tersebut ya terbukti 700 orang meninggal dunia, dan ini masih ada puluhan ribu lainnya yang saat ini masih mengungsi dari wilayahnya, karena memang akibat banjir tersebut sejumlah sarana dan fasilitas umum pun terganggu. Bagaimana kita tahu ada jembatan yang terputus ya kan di wilayah Sumatera Barat, terus kemudian sekolah-sekolah yang saat ini sedang menjalankan proses belajar mengajar, bahkan beberapa diantaranya ada yang sedang melakukan ujian, ini ya mau nggak mau tertunda. Berarti secara nggak langsung kan anak-anak di wilayah 3 provinsi tersebut proses pembelajarannya kan tertunda. Karena ini kan kasihan, anak-anak pun menjadi korban. Terus ada sanak keluarga yang kemudian hilang, meninggal dunia, terus kemudian menderita luka-luka yang saat ini mendapat perawatan di rumah sakit wilayah 3 provinsi tersebut. Ini kan berarti dampaknya sangat masif, dan berarti kita tetap harus mengawal proses penegakan hukumnya, karena memang harus ada pihak yang bertanggung jawab. Entah itu korporasi, entah itu perorangan, atau bahkan beneficial owner dari hasil pembalakan liar itu siapa, yaitu yang bakal kita akan coba sampaikan update-nya kepada masyarakat, sehingga nanti masyarakat pun tahu gitu. Ini proses penegakan hukumnya ya memang berjalan secara transparan, dan memang ada pihak yang nanti bertanggung jawab seperti itu. Artinya masih ada langkah panjang yang dinantikan oleh masyarakat, selain memang saat ini tanggap darurat bencana, tapi juga setelah semuanya ini selesai, misalkan terkait dengan penemuan
korban-korban hilang, kemudian penanganan korban-korban yang selamat, tapi juga masih ada PR terkait dengan siapa dan apa faktor yang memperparah banjir dan juga longsor di 3 provinsi ini, Mas? Iya betul, karena begini, dalam proses penegakan hukum bukan hanya mencari siapa yang melakukan penebangan, tapi juga siapa yang pada akhirnya memberikan izin atau tidak menikmati hasil penebangan tersebut. Lalu ketika dia menikmati hasil penebangan ilegal loggingnya atau enggak pembalakan liarnya, apakah uang hasilnya tersebut kemudian diubah bentuk? Berarti kan ada tindakan pencucian uang kan. Nah ini berubah bentuknya menjadi apa aja, ini yang bakal kita coba kejar ke para penegak hukum, bagaimana kita nantinya akan menyaksikan transparansi terkait proses penegakan hukumnya di wilayah tersebut. Ya kita coba menyampaikan hal itu kepada masyarakat, dan juga kita juga tetap menginformasikan terkait optimisme bagaimana 3 wilayah tersebut saat ini akan terus membangun, terus kemudian terus bertumbuh lagi pasca terjadinya bencana. Ya ini optimisme ini tetap harus kita bangun, tapi penegakan hukumnya tetap harus kita kawal, seperti itu. Artinya selain mengawal penegakan hukum, kita juga mencoba menumbuhkan optimisme. Kalau melihat situasi di lapangan di 3 provinsi Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat, di mana beberapa wilayah juga terisolasi karena memang beberapa jembatan yang menghubungkan antar daerah tersebut putus, sehingga bantuan juga harus dilakukan melalui udara. Bagaimana Sinpo ID mencoba membangun optimisme itu, Mas? Ya kalau kita lihat ya kemarin beberapa laporan dari kontributor kita ada di wilayah tersebut, itu ternyata banjirnya saat ini kan memang mungkin bisa dikatakan airnya sudah lewat, tapi kan yang tersisa di situ kan ada lumpur. Dan itu lumpurnya cukup dalam juga ya, sampai sedengkul, bahkan sampai sebatas pinggang orang dewasa. Berarti secara gak langsung banjir tersebut juga bukan hanya sekedar membawa material air saja, tapi juga ada kayu dan juga lumpur. Nah, lumpur ini yang pada akhirnya diharapkan kedepannya bisa dibersihkan bersama ya, bukan hanya sekedar nanti ya kan warga juga kan menjadi korban. Mereka tentu kesulitan dong untuk membersihkan lumpur yang tingginya sepinggang itu kan. Perlu ada dinas-dinas terkait dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang memang harus kemudian diterjunkan untuk kemudian membantu warga agar membersihkan lumpur-lumpur tersebut. Ya apalagi itu bisa di beberapa sekolah yang kita lihat ya di laporan kontributor kita itu sekolahnya bahkan sampai nggak bisa dimasukin lagi, nggak kelihatan, cuma sisa atapnya saja. Berarti ini kan cukup dalam. Nah kan ini yang harus kemudian bisa diselamatkan sehingga nantinya proses belajar mengajar itu bisa dilanjutkan. Nanti ya apakah akan dibangun saja di atas bangunan yang sudah tertimbun atau lumpurnya yang nanti digali, ya itu yang nanti kita coba lihat lagi lebih jauh lagi. Kita coba sampaikan kepada masyarakat bahwasanya saat ini wilayah tersebut sedang dibenahi. Ya kita harapkan pemulihan ini bisa berjalan cepat ya, karena memang masyarakat di 3 provinsi tersebut sangat-sangat mengharapkan bantuan untuk kemudian bisa beraktivitas kembali secara normal seperti itu. Dan kita berharap pemulihan di 3 provinsi dan juga 3 daerah tersebut bisa berjalan dengan sesuai dengan apa yang diinginkan, sehingga masyarakat bisa kembali menata hidupnya, melakukan aktivitas secara normal kembali. Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan catatan Sinpo masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan bencana ataupun petaka bencana di Sumatera. Dan tadi kita sudah membahas bagaimana upaya tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam saat ini memang masih mencari terkait dengan korban-korban yang belum ditemukan. Namun di satu sisi juga terkait dengan korban selamat ini juga perlu mendapatkan perhatian terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pokok, makanan, air bersih, dan lain sebagainya, kondisi pengungsian. Ini juga perlu mendapat perhatian baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Mas. Ya, karena begini, kondisi permukiman yang dijadikan tempat pengungsian ini kan berarti secara nggak langsung masyarakat yang ada di wilayah tersebut menghadapi kerentanan. Mereka yang biasanya hidup tinggal di rumah sendiri, terus kemudian mereka hidup di pengungsian, bentuknya apapun itu ya, karena beberapa ada yang mengungsi ke rumah saudaranya, terus kemudian mengungsi di kamp pengungsian, apapun itu bentuknya, mereka tetap menghadapi kerentanan dari penyakit-penyakit yang pada akhirnya memang biasa terjadi di situasi yang banyak pengungsian tersebut. Nih, contohnya seperti diare, terus kemudian demam berdarah karena memang ini musim hujan juga, terus kemudian ada penyakit-penyakit yang mengganggu pencernaan mereka juga. Ini yang kemudian harus menjadi perhatian bersama. Berarti secara nggak langsung para pengungsi ini membutuhkan bantuan-bantuan seperti obat-obatan juga. Karena memang bukan hanya orang dewasa saja ya yang menjadi perhatian, karena ada beberapa anak-anak, terus kemudian bayi juga yang menjadi penduduk di pengungsian tersebut, ya butuh bantuan terkait kebutuhan-kebutuhan bayi seperti popok dan sebagainya. Ini yang kemudian kita harapkan bisa segera terpenuhi. Sebagaimana kita tahu sejauh ini memang sudah banyak bantuan yang didatangkan ke 3 provinsi tersebut, tapi setidaknya kita berharap bantuan-bantuan tersebut bisa mencapai daerah-daerah yang terisolasi. Karena memang berdasarkan laporan dari kontributor kita, masih ada beberapa daerah yang sejauh ini susah untuk diakses. Jadi ada beberapa wilayah di Aceh, terus kemudian di Sumatera Utara, ketika mereka kontributor Sinpo untuk mencoba mencari informasi di wilayah tersebut, mereka mobilisasi dari satu daerah ke daerah lain, ternyata aksesnya tertutup. Terus kemudian mau nggak mau mereka terpaksa menumpang ke kalau kita lihat di laporannya ya, menumpang ke kendaraan-kendaraan yang memang sedang menuju ke arah sana. Jadi seperti kendaraan-kendaraan yang digunakan oleh TNI, personil TNI, terus kemudian personil BNPB ya, mereka menumpang di situ untuk kemudian bisa mengakses wilayah-wilayah terisolasi, sehingga mereka bisa baru menyampaikan update-nya ke kita. Dan itu pun kontributor kita di wilayah tersebut juga masih terhambat masalah koneksi. Karena memang listriknya beberapa daerah itu padam, terus kemudian internet sulit, ya kan. Ini yang pada akhirnya proses pengiriman informasi dari wilayah terus kemudian kita terima di Jakarta pun agak kesulitan. Nah, ini yang menjadi kendala di wilayah tersebut. Ya, kita harapkan kemudian pemerintah bisa segera masuk ke wilayah-wilayah yang sejauh ini memang terisolasi, terus kemudian menyalurkan bantuan-bantuan yang memang diperlukan oleh masyarakat di sana, seperti itu. Kalau kita melihat juga sebenarnya penyaluran bantuan ini sudah diupayakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun memang karena kalau kita melihat dari medannya juga sendiri, ini kan banyak daerah yang kemudian terputus, kemudian aksesnya terputus dan kemudian terisolasi, sehingga mau tidak mau bantuan itu hanya bisa dilakukan melalui udara. Dan ini juga artinya memerlukan pesawat-pesawat yang bisa menjangkau daerah-daerah tersebut, Mas. Tidak semua pesawat juga yang bisa menjangkau ataupun bisa landing ke daerah-daerah tersebut. Iya, karena kondisinya seperti ini. Ada beberapa lokasi yang kemudian kita coba tanyakan pada sejumlah pilot yang memang ditugaskan ke wilayah tersebut ya. Jadi berdasarkan penuturan mereka yang bertugas di sana, bahwasanya ada beberapa lokasi yang mereka itu bisa melakukan drop off bantuannya hanya dengan menerjunkan bantuan tersebut. Karena memang berdasarkan laporan mereka
ada wilayah-wilayah yang mereka terpaksa tidak bisa turun ke bawah karena memang kondisinya mungkin hutannya yang lebat atau enggak memang kondisi lahannya yang labil. Jadi tidak memungkinkan untuk kemudian mereka turun ke bawah menyalurkan secara langsung karena kondisi lahan yang labil tersebut kan berpotensi membuat pesawat atau helikopter yang memang didaratkan itu pada akhirnya tidak bisa terbang secara normal lagi ketika masuk ke kondisi tanah yang labil. Karena itu mereka terpaksa menyalurkan bantuannya untuk kemudian melakukan drop off di sejumlah titik. Tapi sebelum drop off itu dilakukan, mereka juga sudah berkoordinasi dengan beberapa personil yang memang sudah diterjunkan lebih dulu di wilayah di bawahnya untuk kemudian diberitahu titiknya, koordinatnya untuk kemudian bantuan-bantuan tersebut pun disalurkan. Sehingga kita harapkan ya sejauh ini masyarakat sudah menerima beberapa bantuan, ya kita harapkan bantuan ini bisa terus disalurkan ya karena memang mereka di wilayah terisolir ini masih sangat-sangat membutuhkan baik itu kebutuhan sandang, makanan-makanan, terus kemudian kebutuhan ya anak-anak, bayi, popok dan sebagainya, terus kemudian kebutuhan seperti baju-baju, karena memang mereka perlu juga ya kan pakaian-pakaiannya kan terbawa banjir mau nggak mau kan mereka harus bisa mendapatkan pergantian baju, ganti baju, terus kemudian selain itu juga ada akses air bersih juga. Ini yang sangat-sangat menjadi hajat yang paling dibutuhkan di sejumlah daerah. Jadi air bersih ini, kebutuhan air bersih ini bukan hanya untuk sekedar minum saja, tapi juga ada kebutuhan MCK juga yang ya beberapa wilayah tersebut sangat-sangat sulit untuk mendapatkan air bersih. Ini yang paling dibutuhkan di wilayah-wilayah terisolir saat ini seperti itu. Dan kita berharap bantuan ini bisa terus disalurkan kepada para korban dan meskipun memang kalau kita melihat kondisi di lapangan dengan kondisi beberapa daerah yang terisolasi rasanya memang cukup sulit untuk menjangkau daerah tersebut dan kalau kita ingat kemarin juga sempat ada peristiwa di mana para korban dari bencana ini sempat melakukan penjarahan di salah satu toko retail dan ini juga menjadi tragedi yang memilukan karena di satu sisi mereka membutuhkan bantuan tersebut, namun di satu sisi juga untuk mencapai daerah tersebut juga perlu akses yang mungkin hanya bisa dicapai dengan menggunakan udara. Nah, iya ini kalau kita lihat dari beberapa laporan kontributor kita di wilayah ya, bahkan ada beberapa warga yang pada akhirnya ini kita sampaikan kepada masyarakat, kita beritakan bahwasanya mereka ini juga menjarah toko retail tersebut karena terpaksa. Ada bahkan beberapa di antara mereka ada yang mengupload ke sosial media meminta maaf bahwasanya dia melakukan penjarahan, tapi yang dijarah itu ya cukup memilukan juga. Dia cuma mengambil 3 bungkus mie yang nantinya dia berjanji ketika keadaan sudah pulih lagi dia akan kembali ke ke minimarket tersebut untuk membayar apa yang dia sudah ambil ya. Ini sebuah peristiwa yang memang sangat-sangat memilukan. Kita harapkan kemudian bantuan ini bisa segera mencapai masyarakat di wilayah-wilayah terisolir sehingga mereka hajat hidupnya bisa segera terpenuhi. Terus kemudian selain itu bukan hanya sekedar hajat hidup terkait kebutuhan pokoknya, tapi juga ada kebutuhan untuk melakukan trauma healing juga kepada anak-anak. Karena memang ya 700 orang meninggal dunia, berarti harus ada upaya pemulihan mental bagi para korban untuk kemudian bisa survive dan bisa menghadapi hari-harinya ke depan lebih baik lagi dengan menumbuhkan optimisme tersebut seperti itu. Dan kalau kita melihat meskipun memang saat ini upaya penyaluran bantuan itu terus dilakukan selain melalui jalur udara tadi, sekarang juga pemerintah juga sudah mulai dan ataupun aparat gabungan dari TNI juga sudah mulai menyalurkan melalui jalur perairan, bisa melalui laut dan juga mungkin sungai, itu lagi-lagi untuk menjangkau daerah-daerah yang aksesnya terputus melalui darat, Mas. Dan ini ya itu baru soal masalah akses aja ya. Kalau untuk
akses seperti listrik, terus kemudian kebutuhan air bersih, terus kemudian akses internet ini yang sangat-sangat sulit juga untuk bisa didapatkan oleh masyarakat di wilayah tersebut kan. Sebagaimana kita tahu kontributor kita di sana itu juga melaporkan bahwasanya ada seorang kepala keluarga yang kehilangan istri dan anaknya dan dia mencoba untuk mencarinya dengan susah payah, bahkan sampai membuat memajang fotonya terus kemudian ditempelkan di kendaraannya menyebutkan bahwasanya ada anak dan istrinya saat peristiwa itu hilang. Dan sampai saat ini tuh itu cukup viral juga ya ketika di capture foto tersebut terus kemudian disampaikan kepada kita. Ini ya berarti secara nggak langsung ya akses komunikasi pun sulit untuk didapatkan oleh masyarakat di sana, sehingga untuk mencari anggota keluarganya yang terpisah pun ya sangat-sangat sulit untuk didapatkan informasinya. Ya kita harapkan bisa kemudian ada pihak yang datang ke lokasi terus kemudian membuka akses internet, membuka akses komunikasi sehingga masyarakat pun bisa kembali terhubung lagi. Dan bukan hanya sekedar akses internet saja, tapi juga akses listrik dan juga akses air bersih. Sehingga masyarakat yang ada di wilayah pengungsian ataupun di wilayah terdampak bencana ini bisa menjalankan aktivitasnya, setidaknya bisa kembali terhubung lagi sehingga bisa memberikan kabar satu sama lain dan mereka pun bisa bersama-sama menumbuhkan optimisme untuk kemudian bisa menghadapi hari-hari ke depan bersama seperti itu. Dan kalau kita melihat bagaimana upaya dari internasional juga untuk memberikan bantuan, beberapa waktu lalu negara Malaysia juga telah mengirimkan bantuan, kemudian dari beberapa pengusaha juga memberikan bantuan terkait dengan sinyal internet. Dan yang juga mengharukan adalah bagaimana masyarakat Gaza juga turut memberikan bantuan untuk para korban yang ada di Sumatera ini. Ya inilah yang kita lihat bahwasanya kita ini juga punya saudara-saudara terdekat. Ya Gaza sekalipun mereka itu juga sedang menghadapi masalah di negaranya sendiri, ketika tahu Indonesia menghadapi bencana alam, ya mereka mencoba untuk menghibur, bahasanya kan seperti itu kan ya. Mereka mencoba untuk membantu bagaimana setidaknya korban bencana yang ada di Indonesia juga bisa tertanggulangi dan ya ini adalah upaya yang bisa dikatakan ini bukan hanya sekedar masalah hubungan antar manusia, tapi ini udah kayak ada ikatan batin sehingga mereka pun tergerak untuk kemudian menyalurkan bantuan sekalipun mereka juga dalam kondisi yang agak susah juga kan di wilayah Gaza juga seperti itu. Dan kalau kita melihat bagaimana tadi Mas Bayu juga sempat mengatakan bahwa ada cerita-cerita pilu di mana ada seorang kepala keluarga yang mencari istri dan juga anaknya. Dan ini juga yang sempat viral kemarin Mas, ada seorang anak yang rela menyewa alat berat sendiri untuk mencari jasad ibunya. Iya ini ya sebuah upaya yang masih bisa dilakukan, yaitu pengabdian dia sebagai anak untuk kemudian mengusahakan bagaimana jasad ibunya bisa segera ditemukan. Ini cerita-cerita ini memang kita coba rangkum ya sebagai sebuah gambaran bahwasanya daerah terdampak bencana itu juga ada sisi-sisi kemanusiaan yang kemudian bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Tapi lebih daripada itu kita juga coba untuk tetap membangun optimisme ya kan, karena memang di wilayah terdampak ya saat ini sedang ada proses pemulihan. Makanya pemulihan ini yang kemudian update-nya kita coba sampaikan sejauh ini, apakah ada pertambahan korban, terus kemudian apakah sudah ada akses jalan yang dibuat oleh pihak-pihak terkait untuk kemudian masyarakat bisa saling terhubung kembali. Nah ini yang pada akhirnya kita coba sampaikan kepada masyarakat. Ya sejauh ini kontributor kita di lapangan juga sudah beberapa kali menyampaikan, bahkan update-nya terakhir ada beberapa jembatan yang kemudian sudah bisa dilalui walaupun menggunakan kayu-kayu illegal logging itu kan. Terus kayu-kayu yang sebelumnya terbawa banjir ini terus bisa
digunakan, dimanfaatkan untuk menjadi jembatan sementara penghubung. Nah ini yang kemudian bisa menjadi sebuah akses buat masyarakat untuk kemudian bisa saling terhubung kembali dan mempermudah proses penyaluran bantuan seperti itu. Mas, kalau kita melihat juga tadi dari Sinpo ID juga mencoba ingin menumbuhkan optimisme dari bencana ini adalah kita lihat saat ini memang pemerintah dan juga petugas terkait ini masih fokus dalam penanganan dan juga pencarian korban yang masih belum ditemukan. Di satu sisi juga pemerintah juga masih fokus terkait penyaluran bantuan untuk korban-korban selamat agar kebutuhan-kebutuhan pokoknya ini bisa terpenuhi. Artinya untuk bisa kembali beraktivitas secara normal perlu waktu yang mungkin cukup lama terkait mungkin sekarang pembersihan, kemudian pembangunan kembali infrastruktur yang mungkin rusak ataupun jalan dan jembatan yang terputus akibat bencana ini perlu waktu berapa lama, Mas, untuk Kalau itu perkiraan bagaimana 3 provinsi itu bisa kemudian kembali pulih seperti sedia kala tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang ya. Karena memang sebagaimana kita tahu terakhir laporan dari kontributor kita yang mengatakan bahwasanya 3 wilayah terdampak itu, 3 provinsi terdampak itu ketinggian lumpurnya itu bahkan sampai lebih dari 2 meter untuk kemudian sisanya itu hanya ibaratnya gini, sebuah bangunan yang terdiri dari 2 lantai bahkan ada yang tersisa tinggal lantai atasnya saja. Berarti secara nggak langsung kan bisa sampai di atas 2 meter tinggi lumpurnya. Nah ini secara nggak langsung kita bisa lihat bahwasanya kondisi di lokasi ini sangat-sangat parah sekali. Berarti memang pemulihannya tentu sangat membutuhkan waktu. Ya kita harapkan kemudian aksesnya yang paling penting kan akses dulu yang harus kemudian bisa dibuka, terus kemudian proses penyaluran bantuan, terus sejumlah alat berat bisa masuk untuk kemudian bisa sama-sama menanggulangi lumpur-lumpur tersebut. Karena lumpurnya ini mengendap tidak kemudian mengeras menjadi tanah sebagaimana kita pijak selama ini ya. Ini lumpurnya kalau diinjak ya kayak sawah gitu, jadi masuk ke dalam. Seandainya dia ya kayak lumpur hisap akhirnya kalau seandainya dia injak yang tadinya itu satu bangunan 2 tingkat, terus kemudian diinjak ya bisa tenggelam di dalam lumpur tersebut karena memang lumpurnya cukup dalam. Ini yang kemudian kita harap bisa segera dibersihkan oleh sejumlah petugas yang memang diterjunkan ke lokasi maupun relawan-relawan yang memang sejauh ini sudah hadir ke lokasi. Bahkan beberapa tim kita yang dari Sinpo TV maupun Sinpo ID juga sudah berada di lokasi untuk kemudian melihat bagaimana peristiwa tersebut untuk kemudian mengabarkan update-nya terkait proses pemulihan dan juga penyaluran bantuan. Ya, kita juga menugaskan mereka untuk kemudian melihat lagi wilayah-wilayah yang terisolir yang mana yang membutuhkan bantuan itu di wilayah mana saja. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana. Usai jeda kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Apa saja peristiwa terhangat yang akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satuan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat Sebelumnya sebuah portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Sinpo, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan petaka bencana di Sumatera bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID Bayu Primanda. Mas Bayu, tadi kita sudah melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan bencana ini saat ini memang masih dalam upaya pencarian korban-korban yang belum ditemukan. Di satu sisi juga masih fokus terkait dengan penyaluran bencana bagi korban-korban selamat. Tapi di satu sisi upaya jangka panjang, tentu kita tidak ingin bencana seperti ini terulang kembali. Artinya perlu ada penegakan hukum yang tegas terkait dengan
siapa pelaku-pelaku di balik temuan dari gelondongan-gelondongan kayu yang dibawa oleh banjir tersebut, Mas? Ya, ini kan penegakan hukum ini menjadi salah satu komponen yang pada akhirnya Sinpo ingin sampaikan kepada masyarakat. Kita tidak hanya memantau bagaimana proses pemulihannya saja di lokasi, tapi bagaimana proses penegakan hukumnya juga akan terus kita kawal. Ini menjadi sebuah tonggak untuk kemudian setidaknya ada keinginan atau enggak ada optimisme bahwasanya kita bisa mencegah hal ini kemudian terjadi di di kemudian hari, bahkan setidaknya bisa mencegah kejadian ini berulang di wilayah-wilayah selain 3 provinsi tersebut. Karena yang menjadi catatan buat kita adalah pembalakan liar ini kan saat ini memang yang terdampak ini di 3 provinsi yang terdampak banjir bandang kan. Tapi nggak menutup kemungkinan di wilayah lain, baik itu di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua ini juga ada pembalakan sejenis. Ini yang kemudian pada akhirnya kita ingin melihat proses penegakan hukumnya, tapi juga mengingatkan kepada pemerintah untuk kemudian melihat lagi, mengkaji lagi, karena ini jumlah curah hujan lagi tinggi, nggak menutup kemungkinan wilayah lain kalau seandainya terdampak curah hujan tinggi juga, kalau seandainya ada pembalakan liar sejenis, bisa juga terdampak seperti apa yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan di Aceh. Nah ini yang kita harapkan hal tersebut kemudian menjadi perhatian bersama sehingga izin pembukaan lahan atau enggak yang selama ini melakukan illegal logging itu bisa kemudian ditindak dan bahkan diproses secara hukum. Jadi bukan hanya di wilayah 3 provinsi terdampak, bisa dikaji lagi tuh perizinan-perizinan yang sudah diterbitkan di wilayah-wilayah lain yang memang berpotensi terjadi bencana alam juga seperti yang ada di wilayah yang saat ini terdampak seperti itu. Terkait penegakan hukum itu tadi, Mas, kalaupun memang nantinya si dalang dari pembalakan tersebut sudah ditemukan dan kemudian ada hukuman, artinya ada upaya lagi yang perlu dilakukan untuk bisa mungkin tidak untuk mengembalikan hutan yang memang sudah gundul ataupun memang sudah dialihkan menjadi fungsinya menjadi tambang atau bahkan tambang untuk bisa kembali menjadi hutan yang seperti sedia kala. Ya, kemungkinan untuk pengembalian lahan yang tadinya sudah digunduli, ya kemungkinan itu ya pasti ada ya. Cuma tergantung seberapa lama waktu proses pemulihannya itu berjalan. Ini yang akhirnya kita harapkan penegakan hukumnya bisa berjalan jauh lebih cepat sehingga wilayah-wilayah lain yang saat ini sedang juga terjadi illegal logging atau enggak pembalakan liar ini bisa kemudian ditindak juga gitu kan. Sebagaimana kita tahu kalau untuk wilayah Sumatera Utara sendiri, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution juga sudah mengatakan bahwasanya dia menghentikan operasional sejumlah perusahaan yang memang ada di wilayah Sumatera Utara yang selama ini sedang membuka lahan. Ya kan, karena memang berpotensi mendatangkan bencana, terus kemudian saat ini wilayah tersebut sudah membekukan operasional perusahaan-perusahaan. Ya kita harapkan di wilayah-wilayah lain yang saat ini belum dicabut izin usahanya, tapi masih ada proses penggundulan hutan, ya bisa juga dilakukan upaya sejenis untuk kemudian mencegah terjadinya bencana banjir bandang seperti yang terjadi di 3 provinsi tersebut. Ya, ini yang kita harapkan semangat ini bisa ditularkan ke kepala-kepala daerah yang lain untuk kemudian mengkaji ulang lagi sehingga masyarakatnya yang tinggal di wilayahnya pun bisa lebih nyaman lagi untuk kemudian beraktivitas. Ya kita harapkan nggak ada lagi lah yang namanya pembalakan liar, nggak ada lagi tuh pembukaan lahan yang memang alih fungsinya ternyata bisa menyebabkan bencana seperti ini. Itu tadi terkait dengan pembalakan liar. Tapi kalau misalkan ini kan sebenarnya berizin, sudah ada izinnya. Artinya memang bisa dicabut izin tersebut, Mas. Nah ini yang menjadi menjadi perhatian ya. Apakah proses pembukaan lahannya ini menggunakan izin atau enggak? Ini yang harus dikaji ulang. Kalau seandainya tidak menggunakan izin ya berarti ada pihak yang memang sengaja datang ke lokasi untuk kemudian menggunduli hutan tersebut. Tapi kalau seandainya berizin,
Nah, proses perizinannya ini yang bisa dikaji, ya kan? Apakah di dalamnya itu kemudian dalam proses penerbitan izinnya ada upaya-upaya untuk memuluskan izin tersebut bisa terbit. Nah, ini yang harus dikaji dan itu nggak memungkinkan aparat penegak hukum bisa kemudian masuk ke situ. Apakah itu Kejaksaan Agung, KPK maupun Polri bisa masuk kemudian kalau sepanjang ditemukan adanya tindak pidana ya tindak saja gitu kan. Tindak terus kemudian operasionalnya dicabut dan sehingga penggundulan hutannya bisa dicegah kan seperti itu. Nah, yang menjadi perbedaan bagaimana ini proses penegakan hukumnya dilaksanakan adalah bencana ini hadir karena memang ada campur tangan manusia. Nah, ini yang campur tangan manusia ini yang kemudian setidaknya bisa dicegah di awal. Jadi bencana tersebut bisa kemudian tidak bisa ditanggulangi lebih dini sehingga masyarakat pun tidak menjadi korban dengan adanya bencana seperti itu. Artinya saat ini pemerintah bukan hanya fokus terkait dengan penanggulangan bencana, tapi juga mencegah bencana semacam itu tidak terulang kembali di kemudian hari, terutama di wilayah tersebut. Karena kalau kita melihat juga mungkin hutan di wilayah tersebut memang sudah tidak berfungsi seperti sedia kala karena sudah mungkin digunduli dan lain sebagainya. Artinya harus ada upaya untuk mengembalikan fungsi hutan ke sedia kalanya, Mas. Iya dong, betul. Karena memang jika seandainya nanti terbukti dia bersalah nih, kalau seandainya dalam proses penegakan hukumnya terus kemudian mengerucut kepada pihak-pihak yang memang harus dimintai pertanggungjawaban, ya mereka harus bertanggung jawab untuk mengembalikan bagaimana lahan itu sebelum mereka melakukan penggundulan. Ya, apakah itu nanti dilakukan reboisasi atau bagaimana? Itu mekanismenya lebih akan kita jabarkan lebih jauh lagi setelah proses hukumnya berjalan lebih dulu. Ini yang kita harapkan bisa kemudian menjadi pembelajaran dan daerah-daerah lain pun juga bisa mencegah hal serupa bisa terjadi ya. Sejumlah kemungkinan lain juga tetap harus diminimalisir ya. Karena memang pada akhirnya warga atau masyarakat mereka sendiri yang menjadi korban kalau seandainya bencana itu datang kan seperti itu. Nah, terus terkait masalah optimisme. Nah, optimisme yang ingin Sinpo ID ini sampaikan kepada masyarakat adalah optimisme untuk kemudian bagaimana 3 wilayah terdampak bencana alam ini kemudian bisa bangkit lagi. Tapi dalam proses penumbuhan optimisme juga ada komentar-komentar yang kita dapatkan ya. Dan itu beberapa diantaranya mengatakan bahwasanya kenapa Sinpo justru lebih fokus ke penegakan hukum bukan terkait optimisme untuk pemulihan. Kita mungkin mau sampaikan kepada masyarakat bahwasanya optimisme yang ingin Sinpo sampaikan ke masyarakat adalah optimisme untuk pemulihan, itu yang pertama. Yang kedua, penegakan hukum ini menjadi optimisme juga untuk kemudian mencegah masyarakat jadi terdampak akibat adanya bencana. Kalau seandainya kita belajar dari bagaimana bencana yang memang terjadi di Jepang ya. Di Jepang ini kan pernah terdampak bencana gempa, tsunami, terus kemudian reaktor nuklirnya hancur terus dan itu ada radiasi radioaktif di wilayah nuklir tersebut. Nah, ini yang kemudian ditumbuhkan oleh media massa di Jepang untuk menumbuhkan optimisme bagaimana daerah terdampak itu bisa kemudian pulih dalam rentang waktu yang cukup untuk kemudian masyarakat pun bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Nah, sama yang kita bangun Sinpo untuk membangun optimisme tersebut kita tetap sampaikan ya kan. Cuma bedanya kalau seandainya kita berkaca dari peristiwa yang terjadi di Jepang itu kan gempa dan tsunami itu merupakan bencana alam murni yang memang terjadi akibat alam ya kan. Bukan kalau kita belajar di Indonesia sebagaimana yang terjadi di 3 provinsi terdampak. Ini kan ada illegal logging ya kan. Ini kan ada pembalakan liar. Berarti bencana tersebut datang karena memang akibat ulah manusia. Berarti optimisme yang kita bangun bukan hanya sekedar terkait masalah pemulihannya saja, tapi juga penegakan hukumnya juga. Jadi penegakan hukum ini menjadi salah satu optimisme yang ingin kita bangun bahwasanya masyarakat bisa percaya terhadap proses penegakan hukum di Indonesia untuk kemudian bisa menangkap pelaku-pelaku yang memang selama ini mengeraup keuntungan dengan melakukan illegal logging atau enggak pembalakan liar seperti itu.
Mas Bayu, kalau dari kita melihat dari bencana besar yang terjadi di 3 provinsi di Sumatera ini, apakah ini juga bisa menjadi momentum yang cukup kuat untuk bisa kita memperbarui bagaimana kebijakan jangka panjang terkait dengan izin pembukaan lahan dan juga penebangan hutan di Indonesia, Mas? Ya kalau untuk sebenarnya gini ya, kalau melihat apakah ini menjadi momentum untuk kemudian memperbaharui, sejauh ini yang Sinpo pelajari ya, terkait masalah penerbitan izin, mungkin salah satu masukan yang bisa kita sampaikan kepada pemerintah adalah bagaimana proses penerbitannya ini bisa diperketat, ya kan? Karena memang dengan adanya pengetatan penerbitan izin, berarti secara nggak langsung ada persyaratan-persyaratan yang setidaknya tidak boleh dilanggar oleh sebuah perusahaan atau enggak sebuah ya sosok perorangan yang memang bisa mengendalikan untuk melakukan tindakan-tindakan penggundulan hutan, ya kan, atau enggak pembukaan lahan. Alih fungsi lahan pun juga jauh lebih bisa diminimalisir jika seandainya persyaratan tersebut bisa dilengkapi sebelum izin tersebut diterbitkan, ya kan. Karena dengan adanya persyaratan yang selama ini diterapkan, terus kemudian ada beberapa klausul-klausul yang tidak dipenuhi, ini kan yang ada upaya-upaya pelanggaran, dan ya nggak menutup kemungkinan juga dalam proses penerbitan izinnya ini juga ada masalah. Ini yang harus dikaji ulang secara bersama, ya kan. Apakah beberapa perizinan memang melanggar hukum, ya kan, ketika dalam proses penerbitannya, karena memang terbukti pada akhirnya bisa mengakibatkan bencana. Ini yang harus dikaji ulang, dan bukan hanya di wilayah 3 provinsi tersebut saja, ya. Karena ada beberapa wilayah lain, ya kan, sebagaimana kita tahu bahkan di Jawa Barat pun juga akhirnya Gubernur Jawa Barat langsung bertindak kan untuk kemudian menghancurkan bangunan yang waktu itu yang sempat viral ramai ketika puncak banjir bandang itu kan, dia langsung turun kemudian ke lapangan terus menghancurkan bangunan yang sudah jadi secara megah itu kan. Ini berarti ada upaya-upaya dari pemerintah daerah yang kemudian bisa ditularkan, bisa kepala daerah lain terus bisa copy paste lah, melihat bagaimana selama ini perizinan yang sudah diterbitkan, alih fungsi lahan yang selama ini sudah diterbitkan, apakah di situ ada syarat-syarat yang belum dipenuhi tapi tiba-tiba izinnya diterbitkan, ini bisa kemudian dikaji ulang. Perlu dicabut atau enggak? Kalau seandainya memang enggak layak dan berpotensi menimbulkan bencana, ya cabut saja. Karena memang pada akhirnya ya kita lihat ada warga yang jadi korban kan, dan pembelajaran dari 3 provinsi yang terjadi bencana itu bisa jadi pelajaran buat daerah-daerah lain untuk mengkaji ulang penerbitan izin alih fungsi lahan yang selama ini sudah diterbitkan, seperti itu. Artinya dari bencana ini kita bisa banyak belajar dan juga masih banyak PR terkait dengan mungkin saat ini kita berfokus terkait dengan tanggap darurat bencana, kemudian masih juga terkait dengan bagaimana melihat ataupun mencari dalang di balik ini semua. Tapi di satu sisi kita juga perlu adanya itu tadi pengetatan terkait dengan penerbitan izin pembukaan lahan dan juga alih fungsi lahan, Mas. Dan juga selain dikaji ulang ya, juga perlu ada sosialisasi juga ke masyarakat. Karena dalam proses alih fungsi lahan kan berarti kan di situ kan ada warga juga, segelintir warga yang memang pada akhirnya mereka bisa masuk ke situ untuk kemudian dalam tanda kutip bisa mendapatkan pekerjaan dari proses itu ya. Kalau seandainya pemerintah daerahnya ini bisa lebih peka, lebih lihat lagi ke dalam lagi untuk kemudian melakukan sosialisasi ke masyarakat bahwasanya alih fungsi lahan yang terjadi ternyata menyebabkan bencana alam, berpotensi menyebabkan bencana alam, maka warga pun diharapkan untuk tidak kemudian berkontribusi, ya kan, dalam proses alih fungsi tersebut. Karena ini sudah dicabut, silahkan diberikan solusi agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan lain, ya kan. Karena ini cukup kompleks juga terkait masalah alih fungsi lahan juga, karena memang ada warga juga yang di wilayah tersebut juga mendapatkan penghidupan juga. Ini yang harus dikaji lebih menyeluruh lagi sehingga dalam proses pencabutan izinnya pun warga juga bisa mendapatkan keadilan. Bukan hanya sekedar pemutusan sepihak lahan tersebut
dicabut izin usahanya, terus dicabut izinnya, terus kemudian warganya ditinggalkan. Tapi juga harus ada solusi juga yang bisa diberikan oleh pemerintah sehingga semua pihak pun bisa mendapatkan kenyamanan untuk kemudian melakukan aktivitas mereka dengan lebih baik lagi seperti itu. Terakhir Mas, mungkin ini terkait dengan harapan dari upaya penanggulangan bencana ini terkait dengan PR-PR yang perlu diselesaikan setelah semuanya ini selesai dan juga harapan untuk kedepannya. Ini sekaligus closing statement, Mas. Oh, iya. Kalau kita lihat dari 3 provinsi yang memang saat ini terdampak, kita mencoba untuk reporter kita, kontributor kita yang ada di wilayah tersebut untuk kemudian mencoba menyampaikan bagaimana akses yang jalan, khususnya jalan ya, yang memang sejauh ini sudah dibuka oleh para petugas yang saat ini memang lagi terus berjibaku untuk kemudian mencoba selain mencari korban ya, mereka juga mencoba untuk membuka akses sehingga masyarakat di wilayah tersebut bisa terhubung, dan itu menjadi sebuah pemberitaan khusus buat Sinpo untuk kemudian kita sampaikan kepada masyarakat bahwasanya desa A ke desa B sudah terhubung, desa C melalui jembatan yang ini. Jadi informasi-informasi itu yang kita coba sampaikan sehingga masyarakat pun pada akhirnya bisa melihat terus lebih mengerti bahwasanya mereka saat ini sudah bisa terhubung satu sama lain. Terus selain akses juga kita coba untuk mendorong para relawan untuk bisa lebih melihat lagi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pengungsi di lokasi, baik itu di wilayah yang memang saat ini masih terisolir. Itu ada beberapa daerah yang disampaikan sama kontributor kita yang sejauh ini mereka sudah datang ke lokasi, memang masih sulit untuk mengakses wilayah-wilayah tersebut. Ini yang terus kita coba sampaikan. Terus yang pastinya dalam bencana ini kita turut berduka juga ya. Kita berharap keluarga yang ditinggalkan bisa mendapatkan ketabahan, dan kita juga mencoba untuk memberikan optimisme bahwasanya pasca bencana kita tetap harus bertumbuh, kita tetap harus bisa move on, dan kita harus tetap semangat menghadapi kehidupan yang selanjutnya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Bayu sudah hadir dan juga membahas tema kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Kami keluarga besar Sinpo TV dan juga Sinpo ID mengucapkan bela sungkawa, berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah tragedi bencana banjir dan juga longsor yang terjadi di 3 provinsi di Sumatera. Kita berharap untuk korban-korban yang saat ini belum ditemukan bisa segera ditemukan, dan untuk para korban selamat bisa diberikan ketabahan dan segala bentuk bantuan bisa mengakses dan diakses dan juga mencapai untuk para korban yang saat ini sedang membutuhkan. Terima kasih untuk pemirsa Sinpo TV, saya Arif Rifai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa.